menyampaikan tentang pajak penghasilan pasal 22 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Sapitri Malik, Asri Novitasari, Aulia Rahmadini, Cindy Novikasari, Danit Anggi Muninggar, Dara Rizkia. Kami dari kelas MBSC semester 4, Wing Raden Intan Lampung. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atau disebut PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pajak pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta remimpor. Karena diberlakukan pada kegiatan ekspor, impor, dan remimpor, inilah pajak penghasilan tersebut dikenakan PPh pasal 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek pajak penghasilan pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34/PMK titik 1010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berikut yang menjadi objek PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan oleh eksportir dan dikenakan pasal PPh pasal 22 diantaranya barang komoditas, yaitu tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau yang disebut KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh pasal 22 adalah dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara atau BUMN yang dikenai PPh pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor. Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha, yaitu industri semen, industri kertas, industri baja, industri hulu, industri otomotif, industri farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang dikenai PPh pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh agen sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, importir umum kendaraan bermotor. Selanjutnya akan saya sampaikan, sebelumnya saya Cindy Novikasari, NPM 1951040256. Penjualan migas. Penjualan migas yang dikenakan PPh pasal 22 oleh produsen atau importir diantaranya adalah bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh pasal 22 adalah untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, serta perikanan. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh pasal 22 adalah dilakukan oleh wajib pajak badan perluasan pemungutan PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini juga erat kaitannya dengan penjualan barang tergolong sangat mewah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau
nomor 92 PMK 03 2019 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 253 PMK 03 2008. PMK nomor 92 2019 ini mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Melalui belait ini, wajib pajak badan yang berhak memungut PPh pasal 22 diperluas, masih sebagaimana yang tertuang dalam PMK nomor 92 2019. Waktu pemungutan PPh pasal 22 dilakukan saat penjualan barang tergolong mewah. Selanjutnya B. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak tertuang pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk diantaranya yang dilakukan ke dalam kawasan berikut atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau reimpor, atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PPN 6 tahun 1969 tentang pembedaan antara atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973 adalah berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Ketiga, impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atas barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, dan KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah pembayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA dengan jumlah paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah pembayaran yang dilakukan oleh pemungutan pajak atau BUMN tertentu dengan dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos dan pemakaian air dan listrik. Kesembilan, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Ke-10, pembayaran untuk pembelian barang sehubung dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 6 dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh DJP. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 4, 5, dan 6 dilakukan tanpa surat keterangan bebas atau SKB. Ketentuan pengecualian pengenaan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau PPN atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau DJP. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPH dan diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017 adalah: yang pertama, tarif PPH pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran PMK 34 2017. Importir yang menggunakan angka pengenalan API 2,5% dari nilai impor. Importir non-API 7,5% dari nilai impor. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Yang B, tarif PPH pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB, Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintah, serta BUMN atau BUMD. Nama saya Aulia Rahmadini, NPM 1951040250. Saya akan menjelaskan tarif PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau CAP yang dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN dan bersifat tidak final, diantaranya itu ada 5. Yang pertama itu kertas. Kertas ini diambil 0,1% dari DPP PPN. Yang kedua semen. Semen diambil 0,25% dari DPP PPN. Yang ketiga baja 0,3%, otomotif 0,45%, dan terakhir semua jenis obat itu 0,3%. DPP ini adalah harga jual nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya itu ada tarif PPH pasal 22 hasil produksi migas. Di hasil produksi migas ini ada bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Di antaranya yang pertama 0,25% dari penjual tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Yang kedua 0,3%. Jika yang 0,3% ini menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Dan yang terakhir 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Selanjutnya ada tarif PPH pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Untuk industri ini diantaranya itu ada pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Selanjutnya ada tarif PPH pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Selanjutnya ada tarif PPH pasal 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Komoditas tambangnya itu berupa batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya atau KK.
Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% ini dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Penjualan harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 2 ayat 2 PMK 29 tahun 2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah itu yang pertama itu ada tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Sebesar 1% ini dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas barang ini untuk rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi atau harganya 30 miliar. Selanjutnya apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi. Yang kedua ada tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Yang pertama itu ada pesawat terbang, pribadi, dan helikopter. Yang kedua kapal persiar. Yang ketiga kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang keempat, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea cukai atau BM, yaitu Cost Insurance and French atau CIF, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Jika wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka akan dikenakan tarif 100% dari tarif umum PPh pasal 22 yang berlaku. Pemungut pasal penghasilan pasal 22 ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Danit Anggi Meninggar, NPM 1951040257. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh pasal 22. Nah, yang pertama ini ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor dan contoh soal PT AAA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan oleh PMK nomor 16 /PMK-010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkutnya sebesar 5% dari harga fakturnya. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan itu sebesar 6%. Dan kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai itu adalah di sini ada tabelnya.
sudah ada nilai impornya, yaitu dari CIF dalam rupiah ditambah dengan bea masuk dan ditambah dengan bea masuk tambahan. Jadi total nilai impornya itu sebesar 9.114.120.000 rupiah. Perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki API atau angka pengenal impor itu, maka hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah sama dengan tarif PPh pasal 22 memiliki API dikali dengan nilai impor. Jadi 2,5% dikali 9.114.120.000. Nah, hasilnya itu 227.853.000 rupiah. Nah, jika perhitungan PPh pasal 22 barang tersebut tidak memiliki API atau angka pengenal impor, maka hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah tarif PPh pasal 22 tidak punya API dikali dengan nilai impor. Jadi 7,5% dikali 9.114.120.000. Nah, hasilnya itu 683.559.000 rupiah. Nah, yang kedua ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian. Dengan contoh PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT AAA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta rupiah dan nilai itu sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah sebesar 330.000 rupiah karena PPh pasal 22 itu sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Nah, di situ sudah ada di tabel. Jadi 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN itu sudah ada di tabel yang nilai kontrak termasuk PPN. Nah, perlu diketahui atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan PPh pasal 22 itu adalah yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang atau bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan jumlah kurang dari 1 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Yang ketiga, yang terakhir itu pembayaran atau pencairan dana jaring pengamanan sosial atau JPS oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Dan yang terakhir itu ada contoh perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Nah, yang pertama itu ada atas penjualan kertas. Dengan contoh PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1.100.000.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertas ini DPP PPN-nya itu dihitung 100 per 110 dikali 1.100.000.000 rupiah. Yang hasilnya itu adalah 1 miliar. Nah, PPh pasal 22-nya itu adalah tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikali dengan DPP PPN yang sudah dicari tadi, yaitu sama dengan 0,1% dikali 1 miliar. Jadi hasilnya PPh pasal 22-nya adalah 1 juta rupiah. Nah, yang kedua ada PPh pasal 22 atas penjualan semen. Itu contoh soalnya PT C menjual hasil produksinya berupa semen kepada PT D senilai 2.200.000.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
Nah, DPP PPN-nya itu ada 100 dibagi 110 dikali 2.200.000.000 rupiah. Nah, hasilnya itu adalah 2 miliar. PPh pasal 22 penjualan semen ini adalah sama dengan tarif PPh pasal 22 atas penjualan semen dikali DPP PPN, yaitu 0,25% dikali 2 miliar, yang hasilnya itu 5 juta rupiah. Dan begitu juga dengan perhitungan penjualan baja dan otomotif. Tetapi penjualan baja itu dikalikan dengan 0,3% dan penjualan otomotif itu dikalikan dengan 0,45%. Nama saya Sugeng Vitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pemungutan PPh pasal 22. Adapun tata caranya yang pertama adalah pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, oleh importir yang bersangkutan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam itu dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu yang ketiga ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah KPA, bendahara pengeluaran pejabat, penerbit SPM. Itu wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Nama saya Dara Rizkiah dengan NPM 1951040261. Penyampaian SPT masa PPh pasal 22. Pada umumnya yang pertama, batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat berutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertetapan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur rasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukannya pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelapor dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur masa rasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara rasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.